Baru dia bilang ini, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak Yosua ya. Kamu aman karena posisinya kamu itu bela ibu pertama. Yang kedua, kamu bela diri. Kalau menurut Richard, perintah Verdi Sambo itu jelas memang harus dikasih mati anak itu. Nanti kau yang tembak manusia itu, terus dia bilang, kamu akan aman Cat. Karena satu, kamu bela ibu, dua, kamu bela diri. Saya ingin tanya hal yang sama kepada Mbak Zena, mewakili Ricky Rizal di sini. Perintah yang sama disampaikan kepada Ricky dengan kata-kata yang sama, memang perintahnya adalah membunuh, menghabisi nyawa. Baik, kalau untuk kata-katanya mungkin pertama ada kejadian apa di Magelang. Lalu Ricky menjawab, siap dan saya tidak tahu. Lalu Bapak menyampaikan dengan nangis, katanya mukanya merah, nangis dengan bergetar. Sama ya polanya ya? Ya, ibu sudah dilecehkan. Di situ Ricky bilang, saya cuma bingung apa benar. Seperti ya shock juga mendengar itu ya, apalagi keadaan Bapak di situ menangis. Dia serba salah, dia harus ngapain gitu. Lalu ditanya lagi, saya ingin klarifikasi sama dia, saya ingin tanyakan dia. Kalau misalkan dia melawan, kamu mau backup apa kamu berani backup apa enggak? Kamu atau mungkin kamu backup saya atau tidak? Kamu berani nembak enggak? Dan itu sudah ditolak oleh Ricky. Saya tidak berani. Pertanyaannya, saya mau klarifikasi ya ke Yosua, kalau dia melawan kamu berani membackup saya atau tidak? Kamu backup saya ya, kamu berani nembak atau tidak? Oke, setelah itu ditanyai ya, kamu menembak atau tidak. Beda ya Bang, kalau kepada Icat memang langsung diperintah, bukan ditanyai seperti ini. Iya, kalau saya baca BAP-nya bukan perintah ya, seperti diskusi kamu berani nembak enggak? Kalau Abang Agak baca berbeda BAP-nya ya. Ricky. Iya, Oke. kemudian kalau yang disampaikan bahwa akan klarifikasi tidak. Karena faktanya di Duren 3 itu tidak ada pertanyaan kenapa kamu begitu tega, tidak. Karena sangat cepat ya. Itu langsung perintah suruh jongkok, suruh tembak gitu kan. Nah, agak berbeda memang ini. Tapi nanti ya kita lihat ya Mbak Sylvia. Tetapi perlu disampaikan bahwa dalam kasus ini hanya seorang Richard Eliezer yang diterima oleh LPSK. Asesmennya LPSK ini sangat ketat Mbak Sylvia. Prosesnya panjang, terus mereka sampai saat ini melakukan evaluasi. Persidangan kemarin itu mereka melakukan evaluasi apakah Richard Eliezer ini jujur atau tidak. Karena mereka akan mengeluarkan rekomendasi. Mereka juga mempunyai teknik-teknik tertentu, mempunyai tim, bisa melihat apakah keterangan saksi ini jujur atau tidak. Oke. Jadi kemarin ketika persidangan selesai, saya tanyakan, Richard Eliezer sudah melaksanakan kewajibannya. Sekarang haknya dia harus diberikan dong. Adalah rekomendasi dari LPSK kepada kejaksaan dan juga kepada pengadilan. Ini undang-undang yang mengatur loh ya. Oke. Undang-undang perlindungan saksi dan korban. Dan hari ini Mbak Sylvia sudah dikirimkan rekomendasi terkait dengan status justice collaborator-nya Richard Eliezer di persidangan. Hasilnya? Hasilnya konsisten. Konsisten. Dan mereka meminta agar aparat, memohon kepada aparat penegak hukum agar memperhatikan saksi yang bernama Richard Eliezer. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hari ini surat itu sudah dikirimkan kepada kejaksaan dan sudah dikirimkan kepada pengadilan. Besok nanti di persidangan kita akan sampaikan secara terbuka juga kepada majelis hakim. Ada satu lagi keterangan yang mengejutkan keluar dari Richard Eliezer, yaitu soal senjata. Lebih spesifiknya saya ingin memutarkan, Richard mengaku setelah kejadian menembak, kemudian FS ini sambil tertawa kemudian bilang bahwa dia salah senjata. Kita simak dulu pernyataannya. Pak FS bilang ke saya, di situ ada saya, ada Bang Ricky juga. Pak FS bilang bahwa sambil ketawa yang mulia, sempat salah tembak, salah pakai senjata. Saya ingin minta tanggapan dulu dari Bang Kamarudin karena Abang Kamarudin juga sempat mempermasalahkan soal senjata, soal arah tembakan. Apakah ini berbeda dengan atau sama dengan hasil investigasi yang dilakukan Bang Kamarudin? Sebagian ada kemiripan, sebagian tidak gitu loh. Jadi, tapi yang mau saya katakan bahwa memang orang ini dari dulu tidak disiplin. Dalam hal pemilikan senjata saja orang ini belum ada yang layak loh. Orang ini siapa?
baik itu semua anak buah Ferdi Sambo itu. Artinya tidak memenuhi uji psikologi untuk mendapatkan senjata, tetapi semuanya karena intervensi Ferdi Sambo sehingga bisa memiliki senjata-senjata itu. Satu lagi yang penting adalah bahwa Ferdi Sambo ini kenapa begitu benci kepada Joshua adalah karena Joshua ini dianggap awalnya berpihak kepada Putri karena dia sebagai ajudan Putri ikut dianggap memberitahu si cantik itu ketika mereka cari-cari sampai menggunakan laras panjang di daerah Kemang itu. Kemudian itulah yang yang masuk sampai ke rumah Bangka itu, dan di sana juga si cantik itu juga ada yang menangis kan begitu ya. Jadi yang kemudian kejadian bulan Juni menurut Richard perencanaan itu, pembunuhan itu wanita yang menangis adalah si cantik yang selama ini Bang Kamarudin bilang? Salah satunya itu adalah yang piala bergilir, yang wanita coklat itu. Satu lagi yang nangis di rumah apa itu? Jadi Bangka. maksudnya wanitanya ada lebih dari satu? Ada lebih dari satu. Satu itu yang berseragam coklat itu yang disebut piala bergilir, yang menginformasikan juga kepada saya itu adalah seorang intelijen jenderal juga dari Akpol 87. Hubungannya apa wanita ini dengan kematian Yosua? Hubungannya karena siapa ini kan si PC ini kan sering mengajak ajudannya, ya salah satu ajudannya kan Joshua. Dianggap dia memberitahu keberadaan si wanita ini. Padahal namanya ajudan diperintah-perintahkan oleh Putri Chandrawati kan ya tentu dia mengikutkan begitu. Nah kemudian dari situlah awal dendamnya pertama, makanya di bulan Juni dia sudah sering diancam. Nah terbukti Ricky Rizal itu ketika di di Magelang dia sudah melucuti senjatanya Joshua, artinya perencanaan itu sudah mereka rencanakan jauh hari, makanya di Magelang Ricky Rizal sudah melucuti senjatanya si Joshua itu adalah bagian dari perencanaan, walaupun sebenarnya Ma'ruf juga mengancam Joshua dengan pisau, tetapi pisaunya tidak dilucuti. Nah itu juga bersambung dengan keterangan rekan ini tadi bahwa sebenarnya di jalan juga si Ricky Rizal juga bercerita kepada si Barada Richard Eliezer bahwa dia hendak menabrakkan mobilnya di sebelah kiri. Setelah kejadian kan diceritain itu kan, artinya perencanaan itu sudah jauh. Nah kemudian sampai di Jakarta juga mereka merencanakan lagi skenario itu di rumah Saguling. Kemudian apa yang direncanakan di rumah Saguling itu juga yang diperankan Putri di rumah 46 atau di rumah Duren 3. Artinya ini jauh sebelum pembunuhan itu sudah mereka rencanakan dengan sangat baik. Saya akan tanya yang terkait dengan Ricky Rizal. Karena menurut Bang Kamarudin, bagian peran Ricky Rizal itu rencana itu sudah dimulai sejak di Magelang. Buktinya Ricky Rizal sudah melucuti senjata Yosua sejak di Magelang. Sama satu lagi yang sangat penting. Ricky Rizal juga terbukti mencuri uangnya si Joshua tanggal 11 Juli 2022, dan itu kan jauh-jauh di bulan Juli kan sudah informasikan, walaupun banyak orang bilang menyebar hoax, terbukti di pengadilan pegawai daripada BNI Cibinong kalau nggak salah itu ya sudah memberi keterangan bahwa benar-benar terjadi pencurian dengan kekerasan itu tanggal 11 Juli kan itu. Baik, terkait pencurian dari awal masa penyidikan saat ditanyakan itu Pak, Ricky tidak membantah. Ricky mengatakan bahwa ia yang mentransferkan atas perintah Ibu Putri. Dan itu juga kalau tidak salah pengacaranya Ibu Putri juga berpendapat saat itu bahwa memang benar ia menyuruh Ricky membuka rekening bersama Joshua juga ya katanya untuk keuangan rumah tangga kalau tidak salah. Perkataan dari pendapatnya pengacaranya dari Ferdi Sambo. Jadi uang yang diambil oleh Ricky itu sebetulnya adalah uang dari Putri dan Sambo? Iya. Oke, untuk kebutuhan rumah tangga. Itu dan memang dia diperintahkan. Itu kita tolak karena Joshua itu bukan istrinya. Joshua itu bukan istri Ferdi Sambo, jadi untuk apa uangnya Ferdi Sambo dititipkan buat Joshua, apalagi uang rumah tangga. Harusnya uang rumah tangga seperti saya kasih ke istri saya kan begitu, karena istri saya rumah tangga saya kan Mbak begitu. Zena? Baik, kalau misalkan melihat langsung dengan tentang kepolisian jenderal atau apa, kalau misalkan dibilang lazim mungkin tidak lazim, tapi inilah faktanya. Klien saya bilang inilah faktanya. Kalau dibilang faktanya, buktikan Ferdi Sambo pernah menyetor uang ke rekening itu. Mungkin itu bisa buktikan langsung juga diminta buktikan sama kapan Ferdi disetornya, Sambo. ada nggak bukti setornya, tunai nggak atau disetor ke teller atau pakai e-banking atau apa, kan harus ada bukti. Baik. Dan dari mana sumber keuangannya harus bisa dijelaskan gitu loh. Oke, dan tapi mengambil uang orang mati itu kejahatan. Itu intinya pencurian Ricky dengan membantah kekerasan. soal itu ya. Kalau soal pelucutan senjata yang ada di Tidak, Magelang, Ricky tidak membantah masalah transfer dari awal masa penyidikan. Ricky membantah bukan yang dia mencuri, tapi dia Ya, diperintahkan. Itu kan maksudnya. Ya Oke. diperintahkan tentu bagaimana cara menguasai pinnya, menguasai
MPIN-nya kan semua itu kan rahasia, password itu kan rahasia dan bank juga melarang itu tidak boleh diberikan kepada orang lain selain kepada yang punya rekening itu sendiri yang harus mengetahui kan gitu. Mungkin itu tidak bisa untuk kita lihat nanti konsumsi di publik. pemeriksaan Ricky Rizal Pak hari Senin. Baik, oke. Sepertinya masih seru untuk dilanjutkan, tapi sayang sekali kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami masih akan kembali sesaat lagi.